kembali bertemu di channel Bunda Yuni. Anak-anakku semuanya, setelah kita liburan ya, kita sekarang bertemu kembali. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sifat mekanik bahan. Nah, sifat mekanik bahan itu menceritakan tentang sifat elastisitas. Apa itu elastisitas? Ya, elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula. Apabila gaya yang bekerja dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Ya. Sebagai contoh apa? Benda apabila diberi gaya, dia akan mengalami perubahan panjang, perubahan ukuran, dan ketika gaya itu dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Iya, betul. Contohnya adalah karet, kemudian pegas. Ya, itu adalah disebut sebagai sifat elastis atau sifat elastisitas. Nah, kemudian kalau ada sifat elastis, berarti ada benda yang bersifat tidak elastis. Nah, apa itu benda yang tidak bersifat elastis ya? Benda yang tidak memiliki elastisitas itu disebut dengan benda plastis. Sebagai contohnya adalah tanah liat dan plastisin. Ya. Kalau kita lihat plastisin itu waktu kita di SD dulu atau mungkin di SMP, Bapak Ibu guru kalian pernah memberikan tugas kepada kalian untuk membawa plastisin. Plastisin kemudian dibentuk, ya, dibentuk berbagai macam bentuk. Tetapi ketika kita sudah tidak membentuk, plastisin itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Maka walaupun plastisin itu dapat dibentuk dan menjadi beberapa bentuk, tetapi tidak disebut sebagai sifat elastis karena dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Berbeda dengan pegas ataupun karet. Pegas itu kalau lebih familiarnya itu per, ya, per boleh. Nah, kalau karet yang contoh paling mudah, misalkan begini, ini punya karet, misalkan mula-mula panjangnya, ya, ini punya karet, mula-mula panjangnya, misalkanlah 5 cm, ya, 5 cm. Kemudian saya tarik. Kalau saya tarik bertambah panjang menjadi sekian, misalkanlah menjadi 8 cm. Maka di sini dikatakan mengalami perubahan panjang, Perubahannya berapa? Ya, maka perubahannya adalah 8 cm dikurangi 5 cm. Ini perubahannya adalah delta X, ya, delta X-nya. Nah, ini misalkanlah X1, ini X2, maka delta X-nya adalah X2 min X1. Ketika tarikan ini kita lepaskan, maka karet akan kembali ke bentuk semula. Tetapi kalau misalkan ini saya tarik lagi dengan gaya yang lebih besar, maka panjang karet bagaimana? Iya, akan semakin bertambah panjang. Tambah lagi, ditarik lagi, semakin bertambah panjang. Tapi kalau kemudian dilepaskan, harus kembali ke bentuk semula ukurannya. Tapi kalian pernah mendapatkan peristiwa ketika kita tarik dengan gaya yang besar, setelah gaya itu dihilangkan, karet itu bagaimana? Iya, menjadi tidak kembali ke ukuran semula. Kalian sebut dengan apa? Karetnya molor. Kenapa molor? Karena diberikan gaya yang terlalu besar sehingga melebihi sifat elastisitas. Nah, kalau diberikan gaya tambah besar lagi, maka akan menjelang putus. Kalau dibuat gambar itu, dibuat grafiknya begini. Kalau misalkanlah gayanya diperbesar delta X, ya, gayanya semakin besar, maka delta X-nya juga semakin besar. Tapi kalau F-nya semakin diperbesar lagi, maka suatu ketika grafiknya akan begini. Nah, dia sampai di titik ini. Ketika F-nya lebih besar, dia akan sampai di titik ini. Titik ini adalah titik maksimal. Titik maksimal benda tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ya, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Dan akhirnya bagaimana? Benda akan putus, karet akan putus. Ya, ini adalah contoh karet. Bagaimanakah kalau contohnya pegas? Ya, ini punya pegas.
Saya gambarkan dulu. Di SMP mungkin kalian pernah diajarkan praktikum oleh Bapak Ibu guru kalian. Ada alat yang bentuknya seperti ini. Ini berupa lempengan besi. Kemudian ini ada besi yang berdiri begini ya. Ini juga. Nah, ini bisa dilepas, ini juga bisa dilepas. Jadi semuanya bisa dilepas. Ini bisa diatur tinggi rendahnya. Ini juga ada pengaitnya ya. Di sini juga bisa diatur. Bisa diatur untuk di sini tuh ada semacam penjepitnya ya. Ada semacam penjepitnya. Nah, ada semacam penjepitnya. Ini bisa diatur ya. Alat ini disebut sebagai statif, bukan statis tetapi statif ya. Nah, pegasnya saya gantung. Misalkan pegas mula-mula panjangnya adalah X1. Kemudian diberi gaya atau mungkin ditarik ya, ditarik atau diberi gaya boleh, sehingga panjangnya menjadi X2. Nah, ini ada perubahan panjang. Perubahan panjangnya adalah ini, sekian ini ya. Perubahan panjangnya ini. Nah, perubahan panjang ini adalah delta X. Maka delta X-nya berapa? X2 min X1. X2 min X1. Kalau X-nya semakin saya tarik lebih besar atau gayanya semakin besar, maka X-nya bagaimana? X2. X2 juga semakin besar. Kalau X-nya semakin besar, maka delta X-nya juga semakin besar. Jadi, kalau X-nya semakin besar, delta X juga semakin besar. Nah, ini pertama kali dicetuskan oleh yang namanya Robert Hooke. Maka dikenal dengan hukum Hooke ya, dikenal dengan hukum Hooke ya. Nah, kalau ini dibuat grafik ya sama, dibuat grafik seperti ini sama. Dibuat grafik seperti ini sama bahwa apabila pegas ini diberi gaya yang semakin membesar ya, pegas ini diberi gaya semakin besar, maka lama-kelamaan dia akan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Grafiknya menjadi menurun atau mendatar. Artinya kalau mendatar itu gaya yang diberikan semakin besar dan sifat elastisnya sudah tidak ada lagi. Dia akan cenderung menuju ke sifat plastis karena tidak lagi kembali ke bentuk semula. Kalau ditarik masih bisa, tapi tidak kembali ke bentuk semula. Nah, ini disebut dengan hukum Hooke. Ya, semakin besar F maka delta X-nya juga semakin besar. Ya. Nah, kalau misalkanlah saya mempunyai pegas itu satu, ini, kemudian saya punya lagi pegas yang kedua. Misalnya, apabila pegas yang kedua diberikan gaya yang sama seperti ini, apakah hasilnya akan sama? Delta X-nya? Belum tentu ya. Kalau ada 3 pegas diberi gaya yang sama, maka delta X-nya belum tentu sama. Kenapa? Karena masing-masing pegas itu mempunyai yang namanya konstanta pegas yang dilambangkan dengan K. Konstanta pegas dilambangkan dengan K. Ya, saya letakkan di sini ya. Nah, pegas itu apabila dibuat perumusan ya, pada pegas jika dibuat perumusan, kalau F-nya itu besar maka delta X-nya juga besar. Maka F itu sebanding dengan delta X. Maka dapat dirumuskan bahwa F itu sama dengan delta X. Nah, karena masing-masing pegas itu memiliki sifat elastis yang berbeda, maka pegas 1, 2, 3 misalkan apabila diberi gaya yang sama belum tentu mempunyai delta X yang sama. Maka masing-masing pegas mempunyai yang disebut dengan konstanta pegas, lambangnya adalah K. Sehingga pada hukum Hooke itu dirumuskan F sama dengan K kali delta X. Artinya apa? Artinya jika F-nya semakin besar, delta X juga semakin besar. Ya, ini. F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, delta X-nya adalah perubahan panjang pegas. Apakah berlaku untuk karet? Berlaku juga, akan tetapi kalau pada karet jarang kita lakukan. Kenapa? Karena saya ulang lagi, karena masing-masing itu
masing-masing bahan, masing-masing benda mempunyai sifat elastis yang berbeda. Karet tidak bisa disamakan dengan pegas tidak bisa disamakan dengan karet, ya. Kalaupun diberikan gaya yang sama, delta X-nya belum tentu sama. Jadi rumus ini bisa digunakan untuk karet, bisa juga digunakan untuk pegas. Tetapi di sini tidak disarankan untuk karet, karena karet itu memiliki sifat elastis yang berbeda, artinya dia lebih rentan, lebih mudah untuk putus, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau hukum Hooke itu tadi ya, F sama dengan K kali delta X. Di beberapa buku itu dituliskan bahwa F sama dengan min K kali delta X. Nah, sebenarnya begini, kalau kita melihat gambar ini ya, pegas misalkan ini saya gantungkan, tidak kita tarik, tidak kita beri beban. Kalau digantungkan begini, maka dikatakan dia dalam posisi setimbang. Kemudian ditarik dengan gaya sebesar F, misal ditarik dengan gaya sebesar F, maka pegas akan bertambah panjang. Kalau kemudian pegas itu dilepaskan, maka pegas itu akan bergerak kemana? Bergerak ke atas. Setelah itu bergerak kemana? Bergerak ke bawah. Seterusnya ke atas, ke bawah. Nah, kenapa? Karena pada pegas itu ada yang disebut dengan gaya pemulih. Gaya pemulih itu arahnya selalu menuju ke titik setimbangnya. Gerakan yang relatif teratur dan bolak-balik melalui titik setimbang disebut dengan gerak harmonik. Ya. Kenapa? Karena di sini ada gaya pemulih, ya. Nah, ditarik. Ini kalau ditarik, otomatis ini pegas akan bergerak ke bawah. Ya. Padahal sebenarnya di dalam pegas itu sendiri ada gaya pemulih. Kalau dia ditarik ke bawah, maka gaya pemulihnya itu ke atas. Kalau benda bergerak ke atas, berarti gaya pemulihnya itu bergerak ke bawah. Kalau pegas ini bergerak ke bawah, ya, ke bawah, maka gerak pemulihnya akan bergerak ke atas. Demikian terus sampai dia bergerak bolak-balik secara periodik. Maka, ya, gaya pemulih itu berlawanan. Ya, maka di sini sering diberikan tanda negatif. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah gaya pemulih selalu menuju ke titik setimbang dan berlawanan arah dengan gaya penyebabnya atau simpangannya. Ini kalau gayanya ke bawah, gaya pemulihnya ke atas. Kalau benda bergerak ke atas, gaya pemulihnya ke bawah. Nah, ini ya. Dan berlawan arah dengan penyebabnya atau simpangan. Namun dalam notasi skalar, tanda negatif itu dapat dihilangkan, ya. Maka hukum Hooke itu juga boleh dituliskan F sama dengan K kali delta X, ya. Nah, di sini ada kata simpangan. Simpangan itu apa? Simpangan itu ini ketika saya menarik ke bawah, berarti saya memberikan simpangan. Ketika saya narik ke bawah, berarti saya memberikan simpangan, ya. Nah, bergerak ke atas, ke bawah. Nah, gaya pemulihnya itu berlawanan. Gerakan naik turun yang secara teratur itu disebut dengan gerak harmonik. Secara periodik itu disebut dengan gerak harmonik. Kalau dia bergeraknya secara periodik, maka kita juga mengenal yang kemarin ya, gerak melingkar ada apa? Yaitu ada periode dan ada frekuensi. Maka pada gerak ini, periode dan frekuensi pegasnya itu dapat dirumuskan bahwa T sama dengan 2pi akar M per K. Ini adalah pi, ya, pi. Nilai pi ini adalah 3,14 atau 22/7. Ya, karena di depannya nggak ada sin atau cos. Semester 1 sudah pernah Bu ini sampaikan. Kalau depannya ada sin dan cos, maka nilai pi-nya itu menunjukkan sudut, yaitu 180. Tapi kalau ini di depannya tidak menunjukkan tentang persudutan sin dan cos, maka nilai pi ini adalah 22/7 atau 3,14, ya. Kalau periode dirumuskan 2pi akar M per K. Kalau frekuensi itu kebalikan dari periode, maka frekuensinya sama dengan 1/2pi akar K per M. Nah, T-nya kalian sudah tahu. T itu apa?
T itu periode. M-nya apa? Ya, M-nya itu adalah massa, satuannya kilogram. K itu tadi konstanta pegas, ya. Konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Frekuensi, F ini adalah frekuensi, satuannya hertz. P adalah periode, satuannya adalah sekon. Nah, coba kita kembali ke atas ini, hukum Hooke. Ya, kalau ini boleh. Kalau F sama dengan K kali delta X. Kalau misalkan kita mau mencari K, maka bagaimana? Kalau kita mau mencari K dari sini, F sama dengan K kali delta X, maka K sama dengan F dibagi delta X. Ya, ini boleh seperti ini juga, harus dikembangkan. Ya, ini. Oke. Sekarang kita berlanjut pada susunan pegas, ya. Susunan pegas, kalau tadi hanya satu pegas, ya, satu pegas. Sekarang ada beberapa pegas. Ada beberapa pegas yang kita gabungkan. Kalau digabungkan, misalkan dibentuk seperti ini. Boleh ini vertikal, boleh mendatar. Kalau mendatar berarti begini, ya. Nah, boleh. Ini disusun secara vertikal. Ini adalah pegas 1, pegas 2, pegas 3. Pegas 1 konstanta pegasnya K1, pegas 2 K2, pegas 3 adalah K3. Kalau pegas disusun secara seri, maka cara mencari K totalnya atau K rangkaiannya itu menggunakan rumus 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 sampai 1/K yang ke M. Ya. Kalau disusun paralel bentuknya begini, ya, 3 berjejer kemudian ditarik jadi 1. Ini adalah disusun secara paralel. Kalau disusun secara paralel, maka cara mencari K totalnya atau K paralel atau lebih sering disingkat dengan KP, ya. KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Kemudian yang ketiga adalah gabungan. Kalau gabungan berarti seri dan paralel. Kalau yang atas ini bentuknya adalah paralel, yang ini adalah seri, ya. K1, K2, K3, K4, K5 ditarik dengan gaya sebesar F. Yang mana dulu yang kita kerjakan? Yang seri dulu ataukah yang paralel dulu? Iya, yang paralel dulu ini kita kerjakan, ya. Yang pertama ini, kemudian ini kalau kita kerjakan K paralelnya berarti K1 ditambah K2 ditambah K3. Ini langkah 1. Kalau yang ini paralel sudah diselesaikan, berarti gambarnya menjadi begini, Nah, ini adalah KP, ini adalah K4, ini adalah K5. Selanjutnya gambar ini kemudian dicari totalnya, ya, atau cara yang kedua berarti K seri, ya. Maka K seri itu tadi rumusnya adalah 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Kalau ini berarti 1/KP ditambah 1/K4 ditambah 1/K5. Kalau dalam perhitungan, misalkan dihitung terus ketemu, misalkanlah 1/K seri itu ketemunya adalah 3/8. Maka ini tidak sama dengan, maka K seri sama dengan 3/8. Salah. Yang benar adalah maka K seri sama dengan 8/3. Dibalik. Bukan 3/8 itu bukan K serinya, tetapi K seri sama dengan dibalik 8/3. Paham ya? Oke. Kemudian kita lanjutkan perubahan bentuk benda, ya. Perubahan bentuk benda tadi, benda itu dapat berubah bentuknya disebabkan karena adanya gaya, karena diberikan gaya. Nah, gaya-gaya dari luar yang menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk itu disebut dengan deformasi, ya, disebut dengan deformasi. Nah,
Perubahan bentuk benda karena adanya gaya dari luar disebut dengan deformasi. Dalam hal ini kita akan membahas ada 3. Yang pertama adalah regangan, tegangan, dan yang ketiga adalah modulusian. Ya, yang pertama adalah regangan atau disebut dengan strain. Adalah perubahan bentuk yang terjadi pada panjang benda. Panjang benda mula-mula adalah LO. Jika salah satu sisinya ditarik atau diberi gaya, maka akan bertambah panjang. Ya, kalau saya gambarkan ini, ya gambarnya. Ini adalah gambarnya. Nah, kalau misalkanlah ini benda mula-mula panjangnya adalah LO. Panjang benda mula-mula panjangnya LO. Kemudian ditarik. Kalau ditarik, ya ditarik, maka mula-mula panjangnya LO, ditarik dia akan bertambah panjang. Bertambah panjang berapa? Misalkanlah perubahan panjangnya adalah ini sebesar delta L, ya. Maka regangan itu dilambangkan dengan huruf E. Regangan kalau didefinisikan secara matematisnya adalah perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang mula-mula. Nah, sekali lagi saya ulangi, benda ditarik dengan gaya sebesar F. Mula-mula panjangnya LO. Karena ditarik dia bertambah panjang sebesar delta L. Maka regangannya adalah perbandingan antara pertambahan panjang adalah delta L, pertambahan panjang dan panjang mula-mula adalah LO. Maka rumusnya adalah begini. Nah, ini ya. Maka E sama dengan delta L dibagi LO. Delta L tadi sama dengan delta X juga boleh. Delta L itu berarti L2 min L1 boleh, atau LT min LO, macam-macam ya, boleh. L1 min LO, macam-macam bentuknya, boleh ya. Kemudian yang kedua adalah tegangan atau stres, ya. Hampir sama dengan regangan, tetapi di sini yang kita lihat adalah berapa luasnya, luas benda itu. Ya, benda ini diberi gaya sebesar F. Ya, benda panjangnya tadi mula-mula LO. Nah, mempunyai luas penampang. Luas penampangnya adalah ini. Luas penampangnya ini, kalau misalkanlah spidol itu, ini kan panjangnya spidol. Maka yang dikatakan luas penampang dari spidol itu adalah ininya. Bentuknya apa? Luas penampangnya lingkaran. Nah, ini umpamakan bentuknya adalah seperti spidol ini. Jadi penampangnya berupa lingkaran. Luas penampangnya berarti luasnya lingkaran. Panjang mula-mulanya ini. Panjang mula-mulanya ini ditarik dengan gaya ini ya. Ditarik dengan gaya besar F. Ini misalkanlah F-nya ditarik dengan gaya sebesar F. Maka dia akan bertambah panjang. Nah, panjang mula-mulanya adalah LO. Luas penampangnya ini, luas penampang lambangnya adalah A. Ini panjang perubahan panjangnya. Misalnya ya, ini adalah perubahan panjangnya. Nah, perubahan panjangnya ini gaya yang diberikan sebesar F, luas penampangnya A. Ya, saya ulang gambarnya biar ini ya. Saya ulang gambarnya. Benda mula-mula panjangnya adalah LO. Mempunyai luas penampangnya A. Ditarik dengan gaya sebesar F, ya. Ditarik dengan gaya sebesar F, bertambah panjang. Ya, dia akan bertambah panjang. Maka tegangannya adalah merupakan adalah perbandingan antara gaya yang bekerja terhadap luas penampangnya, ya, luas penampangnya, atau gaya yang bekerja tiap luas penampang juga boleh. Gaya yang bekerja pada benda tiap luas penampang, ya. Kalau tegangan itu dilambangkan begini, dibaca dengan tau, dirumuskan secara matematis itu gaya yang bekerja tiap luas penampang. Rumusnya ini, ya. Maka tegangan atau
stres itu dirumuskan T sama dengan F dibagi A. F-nya gaya, A-nya adalah luas penampang. Luas penampang satuannya adalah meter persegi. Ini adalah gaya, satuannya adalah Newton. Ini lambang dari tegangan, berarti satuannya apa? Newton per meter persegi. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan modulus Young. Modulus Young itu merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Modulus Young dilambangkan dengan huruf E. Modulus Young itu yang menentukan sifat keelastisan suatu bahan. Benda dikatakan elastis atau tidak itu dari modulus Young-nya. Nah, maka setiap bahan itu memiliki modulus Young yang berbeda. Modulus Young-nya berbeda-beda. Misalkanlah karet, pegas memiliki aluminium, besi itu memiliki modulus Young yang berbeda. Memiliki sifat keelastisan atau sifat kekenyalan yang berbeda. Jadi modulus Young itu merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Kalau kita rumuskan berarti tegangan dibagi regangan. Ya, berarti ini F dibagi A, ya. F per A dibagi regangan, tadi rumusnya apa? Regangan itu rumusnya adalah delta L dibagi LO. Maka ini kalau kita sederhanakan, saya letakkan di sini ya. Disederhanakan maka menjadi ya E sama dengan F dibagi F per A dibagi delta L dibagi LO, maka A-nya turun, LO-nya naik, sehingga menjadi E sama dengan F kali LO dibagi A kali delta L. Boleh dibalik, delta L kali A juga boleh ya. Maka ini adalah rumus dari modulus Young. Ya, modulus Young itu dirumuskan F kali LO dibagi A kali delta L, atau paling ini juga gak apa-apa, E sama dengan tegangan dibagi regangan. Maka kalau mau mencari E, tegangan cari dulu, regangan cari dulu, barulah nanti dibagikan ya. Nah ini kalian harus pandai-pandai dalam mengotak-atik perumusan. Jadi tidak mutlak bahwa misalkanlah tegangan ya ini saja, regangan hanya ini saja. Tapi ini juga bisa mencari F dari mana. Kalau membahas tegangan mencari F berarti tahu dikalikan A. Ya, boleh ini kalian nanti kembangkan mungkin dari berbagai sumber. Tapi ini yang bisa Bu Yuni sampaikan. Ya. Selanjutnya nanti setelah ini ada contoh-contoh soal. Ya. Kalian bisa menambah materi ini dari berbagai sumber, dari internet, dari buku-buku yang kalian punya. Mungkin di SMP pernah ada, atau mungkin buku kakak kalian yang masih ada, boleh silahkan dipakai untuk menambah bahan untuk belajar. Ya, oke, silahkan bisa ditulis. Setelah ini nanti kita akan latihan-latihan soal. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk latihan soal ya. 1. Untuk latihan soal yang pertama, susunan pegas terdiri dari 2 pegas dengan konstanta masing-masing 600 Newton dan 800 Newton. Jika pada ujung susunan tersebut diberi beban 100 Newton, tentukan pertambahan panjang susunan pegas jika pegas itu disusun secara A seri B paralel. Ya, kemarin tadi sudah kita bahas tentang susunan seri dan paralel ya. Boleh kalian buka untuk gambarnya, yang seri seperti apa, yang paralel seperti apa. Nah,
Kemudian yang ditanyakan adalah delta X-nya. Diketahui K1 600, K2 800, F-nya 100 Newton. Dalam hal ini F itu juga boleh sama dengan V berat ya. Jadi F sama dengan V berat 100 Newton. Ditanyakan A seri, susunan seri, B paralel, berapakah delta X-nya? Kita selesaikan untuk pertanyaan yang A. Kalau pegas disusun secara seri, itu rumusnya adalah 1/K seri sama dengan 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 sampai yang ke N. Karena ini pegasnya hanya 2, maka kita hanya memakai K1 dan K2. Iya, nih 1/K seri sama dengan K1 1/K1 plus 1/K2. Maka 1/K1 itu 600 ditambah K2 itu 800, berarti 1/600 ditambah 1/800. Maka di sini karena penyebutnya tidak sama harus disamakan dulu. Di SMP sudah pernah diajarkan menyamakan penyebut. 600 dan 800 kalau disamakan penyebutnya adalah 2400. 2400 itu dibagi 600 adalah 4. 2400 dibagi 800 adalah 3. Jadi 4 ditambah 3 itu 7 dibagi 2400. Maka K serinya bukan 7/2400, tetapi dibalik. K seri sama dengan 2400 dibagi 7 itu sama dengan 342,86 ya. Jadi K serinya sebesar 342,86. Satuannya Newton per meter. Nanti kalian cek kalau Bu Yuni ada yang salah dalam hal menghitung. Silahkan dicek kembali untuk perhitungannya ya. Kemudian kalau yang ditanyakan delta X-nya, ya kita ke bawah dulu. Maka kalau ditanyakan delta X, kita tahu bahwa rumusnya F itu hukum Hooke ya, F sama dengan K kali delta X. Kalau F sama dengan K kali delta X, maka mencari delta X sama dengan F dibagi K. Nah, F-nya itu tadi 100 Newton ya, 100 Newton dibagi K-nya tadi kita hitung mendapatkan angka 342,86. Kalau ini dibagikan hasilnya, hasilnya yang ini ya, bukan yang ini. Ini salah tadi. Ya. Hasilnya adalah 100 dibagi 342,86 itu 0,292. Ini satuannya meter ya, satuannya adalah meter. Maka kalau dibuat sentimeter 29,2 cm ya. Kalau dibuat sentimeter 29,2. Ini untuk soal yang A. Sekarang yang B. Apabila susunan pegas itu adalah paralel. Nah, kalian sudah tahu bahwa rumus dari susunan pegas kalau disusun secara paralel itu adalah KP sama dengan K1 ditambah K2. K1 600, K2-nya adalah 800, maka sama dengan 1400. Nah, 1400 Newton ini ya adalah K paralelnya. Sekarang pertanyaannya disuruh mencari delta X. Kita tahu bahwa F sama dengan K kali delta X. Maka kalau kita mau mencari delta X sama dengan F dibagi K. F-nya berapa? Nah, ini masih sama, yaitu F-nya 100 dibagi K-nya berapa? 1400. Maka 100 dibagi 1400 adalah 0,0714. Ini satuannya adalah meter. Kalau diubah menjadi senti berarti dikalikan 100. Ya, ini dari meter ke senti berarti dikalikan 100, berarti 7,14 cm ya. Jadi kalau dirumuskan K sama begini, F itu sama dengan K kali delta X. Maka kalau mencari K sama dengan F dibagi delta X ya.
maka K sama dengan F dibagi delta X. Kalau F dibagi delta X, maka K1 itu F1 dibagi delta X1 sama dengan F2 dibagi delta X2. F1-nya berapa? F1-nya 10. Kemudian delta X1-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian F2-nya 16 Newton, ya, 16 Newton. Kalau 16 Newton, delta X-nya berapa? Nah, ini yang ditanyakan, ya, yang ditanyakan. Nah, sekarang kita masukkan, sudah dimasukkan begini ya, maka kemudian dikalikan silang. Kalau dikalikan silang berarti 10 kali delta X2. 10 kali delta X2 sama dengan 16 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Maka kalau mencari delta X, ya, maka kalau mencari delta X sama dengan 16 kali 5 10 pangkat min 2 dibagi 10. Ini 10-nya kan sama dengan pangkat 1. Pangkat 1 dinaikkan maka menjadi min 1. Sehingga ini tinggal 16 kali 5. 16 kali 5 80. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 3, ya. Jadi punya utang 2 tambah lagi utang 1 berarti utangnya 3. Min 1 ini dari mana? Ini 10. 10 itu kan pangkat 1. Kalau dinaikkan menjadi pembilang maka pangkat positif apabila dinaikkan menjadi negatif. Kalau dari negatif dinaikkan menjadi positif. Oke, maka delta X2 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 atau 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini meter. Kalau diubah menjadi senti menjadi 8 cm, ya. Oke, itu soal contoh soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Nomor 3 itu sebuah pegas mula-mula panjangnya 5 cm, kemudian diberi beban 20 gram, panjangnya menjadi 10 cm. Hitung tetapan pegas atau konstanta pegasnya, ya, hitung konstanta pegasnya. Oke, diketahui X1-nya tadi 5 cm, diubah menjadi meter berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Masanya berapa? Masanya 20 gram, diubah menjadi kilo berarti 20 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Pegas bertambah panjang berarti X2 10 cm. Kalau diubah jadi meter berarti 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka delta X-nya berapa? Maka delta X-nya X2 min X1. X2 itu 10 kali 10 pangkat min 2. X1 min 5 kali 10 pangkat min 5. Ini boleh juga langsung kalian kurangkan begini. X2 itu kan 10. X2 itu kan 10. Kemudian dikurangi 5 sama dengan 5. Kan cm diubah jadi meter maka 5 kali 10 pangkat min 2, ya. Ini kan 5 tapi cm. Kalau diubah jadi meter maka 5 kali 10 pangkat min 2, ya, sama aja dengan cara yang atasnya. Kemudian yang ditanyakan berapakah K-nya? Nah, tadi sudah kita bahas rumus untuk mencari K dengan dasar dari rumusnya F sama dengan K kali delta X. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kalau masanya 20 gram, maka F-nya berapa? Nah, kalau Bu Yuni gambarkan begini, ini ya pegas. Pegas ini akan bertambah panjang. Ya, pegas ini akan bertambah panjang. Dari mana pegas bertambah panjang? Karena adanya gaya, ya. Tapi dalam hal ini tidak diberi gaya pegasnya, tapi diberi beban. Maka siapa yang menyebabkan pegas ini bertambah panjang? Yang menyebabkan pegas ini bertambah panjang adalah massa atau beratnya. Berat itu V, rumusnya M kali G. M kali G, masanya berapa? 20 kali 10 pangkat min 3. G-nya berapa? 10.
Nah, maka yang menyebabkan pegas bertambah panjang itu adalah W, gaya berat. Maka yang disebut sebagai gayanya yang menyebabkan pegas bertambah panjang ya gaya berat itu. Maka di sini Bu Yuni tuliskan bahwa F, gaya yang menyebabkan pegas bertambah panjang sama dengan berat beban yang diberikan, yaitu sebesar M kali G. M-nya berapa tadi? 20 kali 10 pangkat min 3. Dikalikan G-nya 10, maka 200 kali 10 pangkat min 3 atau W-nya sama dengan 0,2 Newton. Ya, jadi sekarang F-nya sudah ketemu, F-nya sudah ketemu 0,2 Newton. Dibagi delta X, tadi delta X-nya berapa? Delta X-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Maka di sini masukkan delta X-nya 5 kali 10 pangkat min 2. 0,2 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. Maka 10 pangkat min 2-nya yang boleh pindah itu 10 pangkat min 2-nya. Ini naik ke atas menjadi pembilang, dari negatif ke atas atau menjadi pembilang, dari penyebut menjadi pembilang, maka dari negatif menjadi positif. Maka 0,2 kali 10 pangkat 2 dibagi 5. 0,2 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 20, dibagi 5 sama dengan 4 Newton per meter. Jadi pegas bertambah panjang tadi disebabkan oleh massa itu, maka konstantanya sebesar 4 kali 10 K-nya atau konstanta pegasnya adalah 4 Newton per meter ya. Kita lanjutkan untuk soal yang keempat, soal yang terakhir. Sebuah kawat berdiameter 8 mm dan panjangnya 1 meter ditarik dengan gaya 150 Newton hingga panjangnya bertambah menjadi 0,5. Maaf, ini kalimatnya bukan bertambah menjadi ya, bertambah panjang 0,5 meter ya. Hitung A tegangan kawat, B regangan kawat, dan C modulus yang kawat. Modulus yang itu disebut juga dengan modulus elastisitas. Kalau di buku kalian membaca buku paket mungkin ada tulisan modulus elastisitas, itu sama dengan modulus yang ya. Nah, sekarang diketahui diameter itu 8 mm. Kalau diameter itu 8 mm, maka jari-jarinya berapa? Jari-jari itu setengah diameter. Jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, maka setengah kali 8, 4 mm. Milimeter diubah menjadi meter, berarti 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya, jadi jari-jarinya 4 kali 10 pangkat 3 meter, min 3 meter. LO-nya panjang mula-mula tadi adalah 1 meter. LO-nya 1 meter, F-nya yang bekerja 150 Newton. Delta L-nya perubahan panjangnya adalah 0,5. Ini satuannya sudah setara ya. Ini sudah. Yang ditanyakan tegangan. Rumus dari tegangan itu adalah F dibagi A. F-nya berapa? 150. A-nya berapa? Nah, ini yang perlu kita cari dulu. A-nya itu adalah luas penampang. Kalau kawat itu berarti luas penampang, tadi sudah Bu Yuni jelaskan. Kalau misalkanlah kita mau mencari penampang seperti ini, kemarin tadi kan spidol ya. Ini misalkan ballpoint ini. Ini luas penampangnya bentuknya apa? Nah, ini bentuknya apa? Lingkaran. Penampangnya nih yang paling depan ini yang bulatan lingkaran, bulatan hitam itu ya, bentuknya lingkaran. Maka kita mencari luas penampang dari lingkaran. Rumusnya A sama dengan PR kuadrat. Rumus dari luas penampang dari lingkaran itu PR kuadrat. R-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Ya, ini dimasukkan, dikuadratkan. 4 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan berarti 16 kali 10 pangkat min 6. Kalikan Pi. Pi itu 3,14. Jadi 16 kali 3,14 kali 10 pangkat min 3. Maka A-nya 50,24 kali 10 pangkat min ini pangkat min 6. 16
kali 3,14 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 50,24 kali 10 pangkat min 6. Sekali lagi nanti dicek dengan kalkulator, siapa tahu Bu Yuni salah dalam menghitung. Tetapi untuk caranya begini ya, masalah angka mungkin nanti bisa kalian cek ya. Kemudian kalau A-nya tadi sudah ketemu sebesar ini, kita masukkan ke sana ya. 150 dibagi 50,24 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini yang berpindah tempat adalah 10 pangkat min 6 pindah ke atas, maka menjadi positif karena dari negatif di penyebut menjadi pembilang menjadi positif. 150 kali 10 pangkat 6 dibagi 50,24. Atau 150 dibagi 150 dibagi 50,24 itu 2,99 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Jadi itu adalah tegangannya. Kemudian pertanyaan yang B, berapakah regangan? Regangan itu lambangnya E, dirumuskan delta L dibagi LO. Delta L-nya berapa? Delta L-nya 0,5. LO-nya berapa? 1. 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,5. Ini kok nggak ada satuannya, Bu? Iya, untuk regangan itu tidak ada satuannya atau tak bersatuan. Karena apa? Delta L itu satuannya meter. Perubahan panjang meter. Panjang mula-mula satuannya juga meter. Meter dibagi meter habis, jadi ini tak bersatuan ya. Kemudian pertanyaan yang C, berapakah modulus yang atau modulus elastisitasnya? Nah, modulus yang itu langsung karena tegangan dan regangan sudah kita cari, sudah ketemu, maka bisa langsung menggunakan rumus dari E sama dengan tegangan dibagi regangan. Tadi tegangannya berapa? 2,99 kali 10 pangkat 6 dibagi regangannya berapa? 0,5. Jadi 2,99 dibagi 0,5 itu 5,98 kali 10 pangkat 6. Ini jangan hilang, tetap ya. Cara membaginya kan yang paling mudah 2,99 dibagi 0,5, 5,98, ininya tetap. Jadi modulus yang atau modulus elastisitasnya adalah 5,98 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Paham ya? Ini contoh soal. Ada, kalau dihitung ya 3 dan 3 ada 6 ya. Soal yang nomor 4 itu ada 3 poin. Oke, silahkan bisa kalian tulis untuk apa yang disampaikan oleh Bu Yuni ya, ditulis di buku untuk bahan belajar kalian. Dan setelah ini, setelah mempelajari materi dan juga latihan-latihan soal, kalian mempunyai tugas untuk mengerjakan soal-soal yang berikut ini. Ada 5 soal, kalian kerjakan di buku juga, dikumpulkan bersama. Oke, terima kasih. Disampaikan. Selamat belajar, tetap semangat. Walaupun di masa pandemi kita harus tetap belajar ya, tetap belajar, tetap konsisten, jangan pergi kemana-mana kalau tidak kepentingan yang sangat mendesak atau penting ya. Apalagi kalian mengikuti kegiatan-kegiatan di luar yang tidak berguna, sangatlah tidak bagus ya. Oke, semangat belajar, jangan lupa selalu
berdoa ya. Jangan lupa juga iman, imun, dan aman itu ya. Kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan apa? Masker ya, jaga kesehatan. Terima kasih, itu saja yang bisa Bu Yuni sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.